Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai Allah selalu melingkupi kita semuanya. Diberkatilah Bapak Ibu semuanya yang saat ini datang kepada Tuhan untuk menghadiri takhta anugerahnya. Kita bersyukur Bapak Ibu, saat ini kita boleh tetap bersukacita. Sekalipun kita masih tetap berada di dalam tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita kehilangan tiga hal ini. Karena ini sangat menentukan perjalanan kehidupan kita sampai kita di surga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tiga hal ini jangan sampai hilang di antara kita. Jangan sampai itu berkurang dari kehidupan kita. Kita jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Jangan sampai kehilangan kasih. Karena tiga hal ini sangat menentukan untuk keberlangsungan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus menuntun kita di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang berat seperti ini. Tetapi tangannya sangat luar biasa menuntun kita sehingga kita dibuat berhasil. Dalam kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berkemenangan di dalam Roh Tuhan. Berkemenangan di dalam Roh Tuhan. Kita belajar dari kehidupan seorang raja yang sangat luar biasa, yaitu Raja Daud. Bagaimana Raja Daud menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Dia menyadari bahwa kemampuan segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu dia selalu mengandalkan Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membacakan dari 1 Tawarik pasal yang ke-14, ayat 8 dan seterusnya. Ini kisah bagaimana Raja Daud mengalahkan orang-orang Filistin pada waktu itu. Kita tahu bahwa orang-orang Filistin adalah orang-orang yang cakap dalam peperangan. Mereka sangat kuat, memiliki pasukan yang sangat bagus, memiliki sekutu orang-orang di sekitarnya, raja-raja di sekitarnya sangat bagus, dan orang-orangnya sangat solid. Dia terlatih untuk berperang. Namun kita akan melihat di sini bagaimana Daud menghadapi orang-orang Filistin yang pada waktu itu. Kita melihat Daud sesudah ditabiskan menjadi seorang raja. Kalau boleh saya mengatakan ini merupakan ujian bagaimana Raja Daud menjadi seorang raja. Saya akan bacakan demikian ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin, untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa waktu Daud sudah merencanakan segala sesuatu, dia tidak lupa bertanya kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud,
Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu adalah Baal Berasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyebu sekali lagi ke lembah itu, saudara perhatikan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan maju, tetapi di belakang mereka. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di pucuk pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Kita belajar dari seorang raja yang berhasil diberkati oleh Tuhan. Dia seorang yang sangat luar biasa. Yang pertama yang kita lihat di sini bagaimana sesudah Raja Daud ditabiskan, diurapi menjadi seorang raja, dia mulai menata kerajaannya dengan baik. Dan saya ingin mengatakan yang pertama, Daud membuat perencanaan yang sangat bagus. Kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, jangan lupa saudara, kita harus membuat satu perencanaan yang bagus. Perencanaan yang matang disertai dengan penasihat-penasihat hukum yang cukup. Sehingga waktu kita diperhadapkan dengan satu keputusan, kita akan bisa mengambil suatu sikap dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Raja Daud mendengar berita bahwa orang-orang Filistin ingin datang menangkap dia, Daud mulai berpikir kemudian membuat satu perencanaan. Dia mulai menghitung berapa besar kekuatan musuh, berapa besar tentaranya. Dan sesudah dibuat perencanaan yang baik, saudara. Di sini Daud mulai mengumpulkan tua-tua. Daud mulai mengumpulkan orang-orang yang menjadi kepercayaannya. Dia membuat perencanaan yang sangat matang. Perencanaan yang luar biasa. Bagaimana orang Filistin mulai mengatur pasukannya. Daud juga mulai mengatur pasukannya. Dan pada waktu itu, sebenarnya pasukan Daud lebih besar daripada, maksud saya pasukan orang-orang Filistin lebih besar daripada pasukan yang dimiliki oleh Daud. Tetapi Daud mulai mengatur strategi. Bagaimana Daud mulai mengatur pasukannya. Bagaimana Daud mulai mengatur para imam dan sebagainya. Direncanakan dengan sangat baik. Saudara, dalam hidup kita jangan lupa kita membuat satu perencanaan. Perencanaan yang bagus, perencanaan yang baik, dengan perhitungan yang sangat matang, akan menolong kita untuk melangkah maju. Dan hal yang kedua, Daud adalah orang pilihan Allah. Seperti saudara, engkau juga orang pilihan Allah. Daud sebagai orang pilihan Allah, dia tahu persis bahwa hidupnya itu dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kalau boleh saya mengatakan, Daud adalah hidup yang dipimpin oleh Roh.
Makanya waktu dia jatuh dalam dosa, doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dia berdoa. Tuhan, semuanya boleh engkau ambil daripadaku. Tetapi satu hal, jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu persis, kalau sampai roh Allah itu diambil dari dirinya, dia tidak bisa berbuat banyak. Engkau adalah orang pilihan Allah. Engkau sudah diselamatkan. Dan engkau dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Daud sudah mengatur tentaranya, membuat perencanaan dengan sangat bagus. Dia bertanya kepada Tuhan. Waktu mereka bertempur pertama kali, Daud bertanya kepada Tuhan, boleh aku maju berperang melawan orang Filistin? Dan Tuhan menjawab, majulah. Dan Daud mulai maju berperang dan menghadapi orang Filistin. Orang Filistin mengalami kekalahan sangat besar. Mereka dipukul kalah oleh Daud. Dan tidak lama lagi orang Filistin datang dengan sisa-sisa kekuatannya. Tinggal sisa-sisa kekuatan. Datang untuk melawan Daud lagi. Apa dalam benak saudara kalau yang pertama sudah mengalami keberhasilan yang sungguh luar biasa. Kemudian datang yang kedua dengan kekuatan yang tidak seberapa. Daud mulai mengatur lagi pasukannya, membuat perencanaan lagi. Sesudah membuat perencanaan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, jangan engkau maju tetapi buatlah satu gerakan melingkar. Sehingga engkau bisa melihat dari belakang pasukan itu. Saudara, ini rahasia yang sangat luar biasa. Kita sebagai orang pilihan Allah yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jangan lupa bertanya kepada Tuhan. Dalam setiap mengambil keputusan, dalam setiap perencanaan. Mungkin perencanaan kita sudah sangat matang. Tetapi jangan lupa bertanya kepada Tuhan. Daud pada waktu itu, begitu orang Filistin datang untuk kedua kali. Secara logika, gampang saja. Saya menghantam orang Filistin itu. Karena tinggal sisa-sisa saja. Yang pertama saja saya sudah menang. Apalagi ini tinggal sisa-sisanya. Saya maju dan hancurkan dia. Bisa. Tetapi ingat saudara. Daud adalah orang yang selalu hidup di dalam roh. Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud. Sekali lagi saya mengatakan Anda juga adalah orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jangan lupa bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan, janganlah engkau maju, engkau buat satu gerakan lingkaran. Dan waktu Daud mengatur semuanya itu, dia membuat gerakan melingkar. Sambil bersembunyi di balik-balik pohon kertau. Akhirnya Daud sampai di belakang pasukan Filistin. Dan Tuhan berfirman, jikalau engkau sampai di sana, waktu engkau mendengar deru perang, engkau harus maju untuk mengikuti kegerakan ini. Saudara, adalah baik untuk kita mendengar suara Tuhan. Adalah baik kalau kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, sehingga kita boleh mendengar gerakan Tuhan. Waktu Daud melihat itu, begitu dia sampai di belakang pasukan orang Filistin itu, terdengar satu deru perang yang sangat dahsyat. Bukan Daud yang berperang, tetapi pasukan Allah yang menghancurkan orang Filistin itu. Dan Daud tinggal mengambil jaran-jaran saja. Perhatikan saudara, ini luar biasa. Ini sangat dahsyat. Kalau kita mendengar suara Tuhan, dan kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita mengandalkan Roh Allah. Kita berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang dalam posisi kita di tengah pandemi COVID-19. Orang mengatakan semuanya sulit.
Sedangkan kita dituntut untuk tetap maju dan terus bergerak. Dengar suara Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kita sudah merencanakan segala sesuatu, kita atur semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kita atur semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi jangan lupa, saudara bertanya kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat jalan Tuhan terbuka. Dan Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang besar buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.